Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Saya berharap bahwa Bapak, Ibu, Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua dan yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Menjadi surat Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan bagian firman ini, konteksnya itu adalah ada beberapa orang yang datang kepada Paulus dan mereka meminta surat pujian kepada Paulus. Apa artinya surat pujian? Nah, saudara, kebiasaan pada saat itu adalah jika seseorang dapat melayani di satu tempat, maka dia akan membawa sebuah surat dan surat itu berisi pujian yang dia dapatkan dari jemaat, di mana pujian itu menunjukkan bahwa dia layak untuk melayani di satu gereja, dia layak untuk menjadi pengajar di antara orang-orang percaya. Nah, surat pujian ini yang diminta oleh beberapa orang pada saat itu ketika Paulus hendak melayani di Korintus. Dan karena itu Paulus lalu balik bertanya kepada mereka. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-1 dari pasal 5 ini dikatakan bahwa apakah saya harus menunjukkan surat pujian kami kepada kamu? Lalu kemudian Paulus menjawab apa yang menjadi pertanyaan mereka di dalam bacaan kita, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Paulus mengatakan surat pujian Paulus adalah jemaat Korintus. Apa artinya Paulus mengatakan demikian? Paulus ingin menunjukkan kepada orang-orang yang bertanya dan kepada mereka semua yang ada di situ bahwa untuk membaca surat pujian dari Paulus, mereka dapat melihat itu melalui jemaat Korintus. Ya, orang percaya di Korintus adalah surat pujian Paulus. Melalui pelayanan Paulus, mereka lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dikatakan bahwa mereka bukan menjadi surat pujian Paulus, tapi mereka juga adalah surat Kristus. Apa artinya surat Kristus? Artinya adalah orang-orang Korintus yang percaya kepada Kristus. Mereka dapat menjadi surat pujian Kristus, di mana kehidupan mereka memancarkan Kristus. Keberadaan mereka memancarkan Kristus. Itu yang Paulus maksudkan. Lebih lanjut Paulus katakan bahwa memang benar jemaat Korintus adalah buah pelayanan Paulus dan mereka menjadi surat pujian Paulus. Tetapi lebih jauh Paulus menegaskan bahwa semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam orang percaya Korintus. Mereka yang sungguh-sungguh percaya, Roh Kudus memberikan kepada mereka, menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan mereka. Dan kehidupan itu memancarkan Kristus. Orang-orang yang melihat orang percaya Korintus, mereka akan melihat Kristus di dalamnya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang juga adalah orang percaya, kita juga adalah surat pujian Kristus. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi surat Kristus? Di mana kita berada? Sudahkah kita menjadi surat Kristus di tempat kerja kita? Sudahkah kita menjadi surat Kristus di lingkungan keluarga, di mana ada keluarga kita yang belum percaya kepada Kristus? Atau sebaliknya, keberadaan kita membuat nama Tuhan dihujat. Keberadaan kita membuat nama Tuhan dihina. Bagaimana kehidupan kita? Kita perlu merenungkan ini. Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya, Roh Kudus yang diam di dalam kita akan melahirkan buah-buah roh.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Roh Kudus akan melahirkan buah-buah roh itu dalam hidup kita. Dan itu yang akan terpancar dari karakter, sikap, tutur kata hidup kita. Dan kita menjadi surat Kristus yang nyaring terdengar ketika orang melihat kehidupan kita. Mereka melihat Kristus di sana. Kalau demikian, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, hari ini firman Tuhan menjadi bahan perenungan bagi kita. Sudahkah kita menjadi surat Kristus di mana kita berada? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami belajar bahwa kami juga yang adalah orang percaya. Kami adalah surat-surat Kristus yang harusnya dapat dibaca oleh semua orang. Karena itu Tuhan, tolong akan kami supaya di dalam hidup kami orang boleh melihat Kristus, membaca melalui teladan hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.